Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3 semester 1 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1. Kita langsung saja ya teman-teman. Pertama-tama perhatikan gambar di samping ini ya teman-teman. Nah, di sini ada banyak sekali anak-anak yang sedang bermain ya. Ada yang sedang main ayunan, jungkat-jungkit. Ini anak-anak sedang berolahraga, lari, bersepeda, kemudian ini sedang main bola. Kemudian di sini ada burung ya. Di sini ada pohon, ada kupu-kupu, ada bunga ya. Kalau sudah kita perhatikan, kemudian kita baca yuk. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Judul lagunya adalah Cicak di Dinding. Mari kita nyanyikan bersama. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Teman-teman, perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding ya. Ini ada cicak-cicak di dinding. Ini kita perhatikan lagi ya. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu tersebut? Lagu Cicak di Dinding mudah untuk diikuti. Perhatikan kembali tanda persegi dan persegi panjang pada lagu Cicak di Dinding. Tunjukkan baris lagu yang memiliki pola yang sama. Tunjukkan pula bagian lagu yang memiliki pola yang berbeda. Nah, teman-teman, kita sekarang perhatikan terlebih dahulu ya tentang tanda persegi dan persegi panjang pada lagu Cicak di Dinding. Kita langsung ke baris yang pertama ya teman-teman. Ini adalah persegi, kita hitung 1, 2, perseginya ada 3, 4, 5, 6. Kemudian ini adalah persegi panjang, kita mulai satu lagi gitu. Kemudian kita ke baris yang kedua. Ini persegi, 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 persegi ya. Ternyata baris satu sama kedua itu mempunyai pola yang sama ya teman-teman. Dari mana kita tahu? Yaitu dari banyaknya persegi itu ada 6, kemudian dilanjutkan dengan persegi panjang. Kemudian yang kedua juga sama 6, kemudian satu persegi panjang. Bagaimana dengan yang ketiga? Kita lanjut. Ini dimulai dari persegi sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Wah, ternyata ya baris pertama, kedua, dan ketiga itu mempunyai pola yang sama ya. Nah, bagaimana dengan yang keempat? Keempat sudah jelas berbeda ya teman-teman. Karena keempat itu dimulai dengan persegi panjang. Padahal kalau yang 1 sampai 3 itu persegi. Jadi yang keempat itu merupakan bagian lagu yang mempunyai pola berbeda. Karena ini
persegi panjang, kemudian persegi, 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 dan persegi panjang. Begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita berlatih. Buatlah 4 buah pola yang berbeda dengan menggunakan simbol bunyi panjang, yaitu dengan persegi panjang dan pendek itu dengan persegi. Misalnya, saya kasih contoh ya teman-teman. Yang pertama itu kita persegi, kemudian persegi panjang, persegi, begitu juga boleh ya. Yang 2, 3, dan 4 kita lanjutkan. Boleh dengan pola yang sama tidak? Tidak ya, karena di sini sudah jelas 4 pola yang berbeda. Maka bisakah kita mulai dengan yang panjang? Bisa. Misalnya kita bikin yang kedua itu persegi panjang, kemudian persegi gitu. Boleh ya. Kemudian yang ketiga, misalnya persegi, kemudian persegi panjang. Persegi, kemudian persegi panjang lagi, boleh. Kemudian yang keempat, persegi panjang. Kemudian persegi panjang lagi, boleh ya. Nah, ini adalah sebagai contoh. Kalian, teman-teman semua bisa membuat yang berbeda. Kemudian, apa tugasnya setelah itu? Nyanyikanlah pola tersebut dengan suara ta untuk simbol persegi. Sedangkan nyanyikan dengan suara ta panjang untuk simbol persegi panjang. Yuk kita coba dulu ya teman-teman. Misalnya nih untuk yang baris pertama, pola pertama ya, kita ketemu dengan persegi berarti tata gitu ya. Kemudian kita ketemu dengan persegi panjang berarti ta ya. Kemudian persegi berarti ta. Berarti kalau kita gabung ta. Seperti itu kira-kira ya teman-teman. Nah sekarang bagaimana perasaanmu setelah mencoba menyanyikan pola dengan simbol bunyi panjang dan bunyi pendek? Senang ya teman-teman? Bagaimana rasanya sebuah lagu jika hanya memiliki bunyi panjang atau bunyi pendek saja? Nah, bagaimana? Ceritakan di depan teman-teman. Teman-teman, tadi kan kita sudah belajar salah satu makhluk hidup itu adalah cicak. Nah, sekarang kita mengamati ya. Ternyata makhluk hidup itu tidak hanya cicak, tetapi ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak ya. Tuliskan ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup yang kamu ketahui. Nah, teman-teman, di sini ada ikan. Ya, ini ada ikan di dalam akuarium. Ya, kemudian ini juga ada. Nah, yang terakhir ini ikannya itu bertelur, teman-teman. Ini adalah barisan telur dari si ikan. Banyak sekali ya. Nah, di sini sudah diberi contoh teman-teman. Ada cicak yang tadi kita bahas. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Nah, ini belum lengkap ya teman-teman. Bisa kita lengkapi ya. Nih ya. Cicak itu ngapain ini? Nah, cicak itu ya, bisa kita lengkapi. Cicak, ciri makhluk hidup lainnya yaitu cicak berkembang biak dengan cara apa teman-teman? Dengan cara bertelur ya. Nah, sekarang tugas
kita menceritakan ikan itu sebagai makhluk hidup seperti itu. Nah, berarti apakah ikan dapat bergerak? Ya, dapat ya, berarti sini ikan dapat bergerak. Kemudian ikan bergerak dengan cara berenang ya, berenang di air. Kemudian apakah ikan membutuhkan makanan? Iya, ikan membutuhkan makanan. Kemudian ikan ya berkembang biak atau bertambah banyak seperti itu dengan cara bertelur. Sama ya dengan cicak. Dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat kamu simpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah apa saja ya teman-teman? Tadi 1. Bisa bergerak ya, bergerak. Ikan bergerak, si cicak juga bergerak. Kemudian 2. Membutuhkan makan ya. Yang ketiga, dari yang kita lihat di sini apa? Berkembang biak. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui ya, sudah mengamati ciri-ciri ikan dan ciri-ciri cicak. Apakah keduanya memiliki persamaan? Yuk kita cek bersama. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contohnya, salah satu jenis ikan yaitu ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Nah, jadi teman-teman, cicak dan ikan itu bisa bertelur banyak, tapi kalau cicak itu lebih sedikit jumlahnya ya. Nih, masih bisa dihitung dengan jari. Lain halnya dengan ikan. Ikan itu bisa bertelur banyak banget, bahkan sampai ribuan nih ya. Sampai tidak bisa dihitung dengan jari kita karena jumlahnya ribuan. Nah, bayangkan telur ikan sebanyak 1000 butir. Banyak bukan? Tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Yang A, ada 1, kemudian dikasih titik, kemudian nolnya 1, 2, 3. Nolnya adalah 3, dibaca 1000. Yang B, 2.000 dibaca 2000. Yang C, 3.000 dibaca 3000. Yang D, 4.100 dibaca 4100. Yang E, 4.250 dibaca 4250. Yang F, 5.500 dibaca 5500. Yang G, 6.050 dibaca 6050. Yang H, 7.150 dibaca 7150. Yang I, 10.000 dibaca 10.000. Sekarang saatnya kita berlatih. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang benar. Kita lihat nomor 1.
ada bilangan 1000, kemudian lanjutnya adalah 2000, 3000, titik-titik 5000. Berapa ya teman-teman jawabannya? Benar sekali. Jadi jawabannya itu adalah 4000 ya. 4000. Dari mana bisa 4000? Nah, kita lihat saja urutannya ya. Ini ada 1001 ya. Kemudian 2000. 3000, berarti sini 4000. Begitu ya teman-teman. Yuk kita lanjut ke nomor 2. Nah, sekarang ada 1500, 2500, titik-titik, kemudian ada 4500, kemudian titik-titik. Nah, ini juga masih sama ya teman-teman. Bilangan yang belakang itu sama kan, 500, 500, ini 500. Berarti kita mengurutkan bilangan yang depan saja, yaitu ke sini 1, kemudian sini 2, berarti sini 3. Benar ya, 3. Nah, belakangnya berapa? Tinggal kita contoh 500, maka 3.500 atau 3500. Kemudian di sini kan 4500. Setelah angka 4 dilanjutkan berarti angka 5 ya teman-teman, 5. Kemudian belakangnya adalah 500, berarti 5500. Gampang ya teman-teman. Lanjut kita ke soal nomor 3. Ada 2000, 4000, titik-titik, titik-titik, kemudian 10.000. Nah, kita lihat dulu teman-teman ya. Ini angka 2, kemudian loncat langsung jadi 4. Kalau kita berhitung 2 kan 3 baru 4. Berarti sini loncat berapa kali teman-teman? 1, 2. Nah, dari angka 4 loncat 2 kali, berarti ya 5, 1 kan 6, ini 2, loncat 2 ya. Berarti sini adalah 6. Berapa belakangnya? 0 sebanyak 3 kali, berarti 6000. Nah, sekarang dari 6 kita loncat lagi 2. Sini kan 7 ya, loncat 1. Kemudian kurang ya kalau 1, maka loncat 1 kali lagi. Jadi berapa? 8. Berarti sini 8000. Begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah belajar mengurutkan bilangan ribuan, sekarang kita belajar membaca bilangan ya. Tulislah nama dan lambang bilangan sesuai contoh. Nah, di sini ada contoh ya teman-teman. Yang pertama, 1.100 dibaca 1100. Kemudian 2.200 dibaca 2200. Nah, sekarang kita latihan ya teman-teman. Yang A, 2.250 dibaca berapa teman-teman? 2200 ya. 50. Yang B, 3.300 3.300. Yang C, 4.700 4.700. Yang D, 5.650 5.600 berapa? 50. Oke. Nah, yang E itu kita diminta untuk menuliskan lambang bilangannya. Nah, sekarang berapa? 9.000. Maka lambang bilangannya 9.000. Yang kedua, 1.700. 1.700. Seperti itu ya caranya menulis ya. Yang selanjutnya 2.550.
2.550. Yang selanjutnya atau terakhir 10.000 teman-teman, berarti 10.000. Sampai di sini dulu ya teman-teman pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.